آمين يا رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمستشفيات المس، ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمستشفيات بستان والشيخ القرآن، ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمستشفيات الأنوار، ثم إلى جميع المشايخ والعلماء والمستشفيات النور، ثم من وقف هذا مسجid Rahmah, thumma ila walidina, orang tua kita, al-maghfurlah wa ya isiti bidawi, thumma khususan man alafa hadzal kitab Syekh Ibnu Abdul Asari wa Syekh Al-Arif bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasani syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan para jamaah Masjid Rahmah serta saudaraku semuanya yang malam hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semuanya, menancapkan kecintaan kita pada majelis ilmu. Mudah-mudahan sarana wasilahnya majelis ilmu ini menjadikan kita semakin menjadi hamba yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan rahasia yang terkandung di dalam majelis ilmu ini dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang nanti mati dalam keadaan membawa iman Islam dan membawa amal soleh yang cukup untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebutan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, lanjut kalam hikmah yang ke-97 masih. Dah dibuka. Panjang nanti ini keterangannya. Ini segini, segini, sama segini. Keterangan ini 97 ini. Sampai puasa. Asal jangan sampai out. Iya. Jangan sampai udah keburu dipanggil aja. Shallu ala sayyidina Muhammad. Ini suaranya kok malah gak enak ya? Kegedean ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah pakai kali. Apa? Bengungnya terlalu ini banget. Nah gitu bener. Iya. Wah bener kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani. Utawi ada nikmat dua. Ma kharaja tidak keluar. Apa maujudun sesuatu hal yang ada. Panhuma dari nikmatani.
tidak terlepas dari keduanya sama kharajain. Wala buddha dan wajib. Kalau bahasa Jawa itu ora kena ora, wajib. Likulli mukawwinin, likulli mukawwanin, bagi tiap-tiap sesuatu hal yang diciptakan, apa minhuma dari nikmatani. Nikmatul ijati rupanya yaitu nikmat diwujudkan, wa nikmatul imdadi dan nikmat diberikan bantuan di dalam mempertahankan wujudnya tadi. Allah ketika nyiptakan kita itu mesti dijamin biar hidup itu mesti dapat makan. Itu jadi pemeliharaan wujudnya kita ini Allah yang menjamin, gak usah khawatir gitu. Yang penting ojo punya keinginan yang kebutuhan sekunder. Kalau primer ini untuk supaya kita itu nggak mati itu mesti dijaga oleh Allah, supaya mata kita itu nggak hilang gitu kan dijaga oleh Allah. Tidur aja dijaga. Ayo teman-teman, kalau selama tidur ini kemasukan semut berapa kali? Ada 20 kali. Sampai tua begini 20 kali enggak? Pas tidur kemasukan semut 20 kali udah ada belum? Belum kan? Allah nggak pernah doa loh, ya Allah jangan masukin telinga saya semut ya, tapi nyatanya nggak kemasukan. Jaga tenar kamu oleh Allah. Qultu amman imatul ijad fahiya al-idharu min alamil ghaibi ila alamis syahada. Adapun nikmat diwujudkan yaitu ditampakkan dari alam ghaib, alam yang tidak nampak menuju alam yang nampak. Kita itu aslinya nggak eneng Pak dulu, nggak ada sama sekali. Boro-boro ada nama Dodi gitu kan, apalagi Gutomo ini belas nggak ada dulu. Saya itu nggak ada juga, sama-sama kita sama-sama dulu dari alam yang tidak ada. Jadi nggak ada, yang ada hanya la maujuda illallah, cuma Allah doang. Alam ini nggak ada sama sekali, yang ada cuma Allah. Nah, kemudian kita diwujudkan oleh zat yang maujud, yaitu zat yang ada. Jadi adanya kita ini karena diadakan oleh Allah. Nah, karena kita ini udah terlanjur ada, maka kita tidak akan terlepas dari nikmat diadakan. Itu loh Pak. Mau bentuknya tangannya bu sente satu gitu, tapi tetap ada gitu, udah nikmat. Misalnya otak ini bayangin pengen ganteng kayak Nabi Yusuf, tapi mukanya kayak gini ya sudah. Tapi kan ada daripada nggak ada. Kalau nggak ada nikmatnya apa? Jadi kita sudah diberikan nikmat wujud, diwujudkan oleh Allah menjadi sesuatu yang ada, bisa dilihat, bisa dipegang. Itu sudah wujud. Lah sampai-sampai kok nggak syukur, ini kebangetan. Syukur kok nunggu kalau sudah makan kenyang, kalau udah minum es teh gitu kan. Syukurnya kalau sudah nunggu di rumah berasa sudah cukup untuk makan besok. Orang saya nunggu itu, lapar kayak apapun kita masih ada gitu loh, masih wujud.
masih diadakan. Keberadaan kita itu selagi masih ada berarti masih wajib syukur, gak usah nunggu syukur gitu ya. Kalau bojone orang ngambek terus gitu kan itu baru syukur lah. Aku kan syukurnya kan aneh-aneh. Syukur kok nunggu kebanyakan yang aneh-aneh. Nunggu syukur gitu yuk kita sudah wujud ini sudah syukur aja udah. Alhamdulillah ya Allah saya masih ada ini. Bangun alhamdulillah masih ada kepala saya. Alhamdulillah masih ada kaki saya. Diwujudkan itu sudah wajib disyukuri. Jadi gak usah nunggu apa-apa. Nah ini maka gak terlepas itu. Makhluk seluruhnya ini tidak akan terlepas dari dua itu. Dari yang pertama dari diwujudkan oleh Allah. Au min alamil amri ila alamil khalqi, atau dari alam amr. Alam amr itu alam yang ya amr, sesuatu yang urusannya hanya kepada Allah, yang Allah yang ngatur. Jadi kalau ada Allah itu kan kehendak Allah nanti kaya apa? Waktu belum ada alam, Pak. Belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada bintang, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada makhluk semuanya. Apa itu dulu? Nggak ngerti kita. Nah itu alamul amr, yang ada hanya Allah, yang punya urusan hanya Allah. Ila alamil khalqi, yaitu ke alam penciptaan. Nah ini alam penciptaan. Enggak tahunya begitu kita ada dilengkapi. Saya seneng duren ono duren gitu kan. Saya seneng daging ayam ono daging ayam. Yang seneng sapi ada sapi. Dan lainnya dilengkapi semua kebutuhan kita. Keinginan-keinginan itu diciptakan oleh Allah keberadaannya tadi untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena kita butuh vitamin C, ada buah yang kandungannya vitamin C. Gitu kan. Dan lain-lain. Banyak hal yang Allah lengkapi. Au min alamil arwah ila alamil asbah, atau dari alam arwah ruh yang tidak nama ila alamil asbah, yaitu menuju alam asbah. Asbah itu ya alam yang nampak, sama alam nampak, alam yang apa ya, berupa bentuk asbah. Au min alamil qudrati ila alamil hikmah, ila alamil hikmati, atau dari alam qudrah ila alamil hikmah, sama itu sebenarnya cuma bahasa saja sebetulnya. Au min alamit takdir ila alamit takwin, au min alamit takdir, atau dari alam takdir, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, ila alamit takwin, dari alam yang diwujudkan oleh Allah, ditakdirkan terus diwujudkan. Wa amma nikmatul imdadi, anapun utawi nikmat dijaga keberlangsungan mewujudnya tadi, istilahnya pertolongan. Pak, imdad itu aslinya pertolongan. Jadi pertolongan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Bayi kecil itu aja untuk menjaga dirinya bisa loh, Pak. Ketika sakit nangis dia. Angono belum bisa ngomong, sakit belum bisa, tapi nangis dia. Ibunya paham, oh ini haus, oh ini sakit, oh ini nggak enak badan dan lain-lain. Tahu ibunya. Angono nggak pernah ngomong bayi. Tapi bayi selalu memberikan tahu apapun yang dirasa oleh dia, haus, sakit, nggak enak badan, tetap saja dia ngasih tahu. Orang tuanya juga tahu lagi nggak ngomongnya. Kadang-kadang sekarang anaknya ngomong aja orang tuanya pura-pura nggak tahu. Kadang-kadang orang tuanya ngomong, anaknya pura-pura nggak tahu setelah gede malahnya. Kalau dulu kan serba tahu itu orang tuanya. Maksudnya anak kecil itu tahu. Sedangkan anak kecil belum bisa ngomong. Lah itu karena Allah menjaga itu, menjaga keberlangsungan
anak kecil yang supaya bisa gede. Fahia adapun utawi nikmatul imdad iku qiyamuhu ta'ala bil asya, qiyamuhu olehnya menjumenenge Gusti Allah ta'ala bil asya dengan sesuatu ba'da wujudiha setelah adanya sesuatu tadi, yaitu olehnya menjaga Allah, olehnya mendirikannya Allah sesuatu tadi setelah dia wujud. Ayo apa ya? Coba Pak, yang namanya virus itu kecilnya kayak apa Pak? Virus itu kecilnya kayak apa? Tapi Allah kok bisa menjaganya, masih hidup, ya kan? Ada virus, ada apa namanya yang kecil lagi? Bakteri loh. Kau kecil-kecil, piye menjaganya Gusti Allah? Cara buatnya ususnya gitu ya Pak. Kalau dia itu buang air kecil gimana itu? Ya kan? Coba Bapak semut aja deh. Semut itu yang paling kecil itu, semut yang agak merah itu, enteng banget itu Pak. Kayak kapas itu. Ada semut yang kecil kayak kapas itu. Coba Bapak nggak bayangkan itu. Di dalamnya itu ada tempat perutnya, ada ususnya, ada untuk bernapas, ada macam-macam. Ini cara buat ini mumpet Pak. Makanya kan kadang-kadang itu innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Coba Allah tidak malu memberikan perumpamaan dengan binatang ba'udah, nyamuk kecil, fama fawqaha, dan sesuatu yang lebih kecil. Allah ketika memberikan gambaran seseorang, kamu merasa hebat, misalkan, oh hebat, keren-keren. Cobalah kamu buat nyamuk satu aja deh gitu. Udah gini Pak, plok-plok gitu. Jadi Allah yang sepele-sepele ketika memberikan merasa mampu, disuruh sepele itu Pak. Coba itu nyamuk itu. Buat nyamuk satu aja kalau bisa. Ya kan nggak bisa gitu nyamuk. Wa imdaduhu dan pertolongannya Allah iyaha ing asya, dan Allah juga memberikan pertolongan, kemampuan bima dengan sesuatu takumu yang dapat berdiri bi dengan ma apa bunyatuha yaitu bangunane asya. Wahatani adapun utawi wahatani nikmatani adapun utawi ini nikmat dua iku amatani iku umum keduanya. Jadi nikmat yang seperti umum, siapa aja diberi, pokoknya makhluk hidup diberi dua nikmat ini, apa saja, mau itu ayam, mau itu cempe, mau itu kambing, mau itu gajah, mau itu manusia, mau itu malaikat, mau itu jin, ini memiliki dua wujud. Kok aku nggak bisa ngelihat jin? Yang jin yang bisa ngelihat jin, setan bisa ngelihat setan, malaikat bisa melihat malaikat yang lainnya. Waktu so dan dikhususkan sapa al insanu manusia bima dengan sesuatu ujtubinga dan dikumpulkan omoma fihi di dalam insan minat didda ini dari dua perlawanan. Nah, khusus untuk manusia itu mendapatkan dua kenikmatan yang lebih dari dua itu.
yaitu nikmat dikumpulkan di diri manusia tadi dua perlawanan, dua yang berlawanan. Wahuma adapun utawi dida ini iku an-nuru yaitu cahaya, wa dzulmatu dan gelap. Kalau di diri manusia ada nikmat cahaya, ada nikmat gelap. Wong iman itu ya gelap, cahaya. Kalau pas nyolong nyuri, lah itu pas gelap. Jadi ada dua perlawanan yang dikumpulkan di dalam diri manusia. Wal latofatu dan sifat halus, wal kathafatu dan sifat tebal, lembut dan tebal. Falau baqaita, maka jika tetap siapa engkau ayyuhal insanu wahai manusia, ngalama ing atas sesuatu kunta yang ada siapa engkau anaiku alaihi atas itu alaihi atasma minal adami bayane sangking tidak ada fi alamil qidami di alam qidam iku lam tatamatta maka tidak senang-senang siapa engkau binikmata ini dengan dua kenikmatan. Binikmati kelawan dua kenikmatan, nikmatal asbahi yaitu nikmat binikmatan ini karena nikmat dua kenikmatan, nikmatal asbahi yaitu nikmat suatu wujud yang bisa dipegang yang keberadaannya ada, wa nikmatal arwaqi dan nikmat arwah. Ini jika engkau wahai manusia itu berada di alam Adam, di alam sebelum kita diwujudkan, di alam dulu sebelum kita ada, maka engkau tidak bisa menikmati dua kenikmatan, yaitu nikmat kita itu ada, nikmat roh. Jadi sebelum Allah mentakdirkan roh kita, berarti kan kita nggak ada apa-apa. Nah, kalau kita keberadaan kita itu masih di dalam keadaan yang dulu, yaitu dalam keadaan kita nggak ada, yaitu fi alamil qidami di dalam alam yang dahulu sebelum kita belum direncanakan oleh Allah atau baru direncanakan oleh Allah. Nah, kita tidak bisa menikmati dua nikmat, yaitu nikmat kita memiliki tubuh yang bisa diraba, memiliki wujud yang bisa dilihat, yang bisa yang bisa dilihat, dan nikmat roh itu kita nggak bisa. Artinya tidak memiliki nikmat kedua itu. Nikmat roh juga nggak punya, berarti nikmat asbah juga nggak punya. Ya apa? Ya nggak ada nikmatnya apa-apa. Sekarang kan nikmati tubuh kita aja makan enak. Hidup ini kan kasih roh, loh kita nikmati nikmat roh juga. Kan dikasih hidup, berarti kita diberikan nikmat roh itu. Oh, ada ya nikmat roh ya berarti. Nikmat kita dikasih roh oleh Allah. Yang kedua nikmat ada tubuh untuk tempat roh itu. Nah, kalau kita memang dalam keberadaannya tidak sekarang, kita masih di alam qidam yang dahulu, maka kita tidak akan merasakan kedua nikmat ini. Karena kita sudah mewujud, kita di alam asbah, maka kita menikmati keberadaan kita dan nikmat memiliki roh itu. Pengen nggak punya roh?
Langsung diumumin di sini Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun langsung gitu Pak. Ya kan? Walau tajallan, dan jika tajalli siapa Allah fika di dalam dirimu biwijatin dengan satu arah, wahidatin yang satu dari arah satu, lakunta pastinya Anda siapa engkau iku nakison wong kang tidak mampu fi syuhudil ma'rifati di dalam kurang fi syuhudil ma'rifati di dalam syuhudul ma'rifah, persaksian penglihatan. Ini Pak, seandainya Allah itu menampakkan ke kita, pasti kita nggak akan mampu Pak untuk di dunia ini loh ya. Seandainya Allah menampakkan ke kita, zatnya Allah menampakkan ke kita, dipastikan kita tidak akan mampu untuk melihat. Dulu kan pernah ya, Nabi siapa? Nabi Musa. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perkenankan saya ini bisa melihat engkau. Qala lan tarani. Sehingga Allah menjawab, Musa, lan pakai lan itu kalau bahasa di nahwu shorof itu lan itu, kalau la itu masih ini, kalau lan itu tidak mungkin. Lan tariqala lan tarani. Musa, kamu pasti tidak akan mampu, tidak akan bisa melihat saya. Allah yang mengatakan, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi begini aja lah, Musa, nanti kamu lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap ada, gunung itu kok tetap di situ keberadaannya, gunung itu nggak ada terjadi apa-apa, mudah-mudahan kamu bisa melihat saya. Gunung bener Pak. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa saliqa akhirnya. Ketika Allah itu menampakkan keagungannya, baru mau menampakkan keagungannya Pak, belum zatnya itu, baru pengen menampakkan keagungannya, nampakkan di gunung. Karena Musa itu udah kedip-kedip nih ngeliatin ke gunungnya ini, apa yang terjadi di gunung ini, ya kan? Tapi kan sudah dipesenin, ada gunung itu masih ada dan masih utuh, tetap gunung di situ. Mudah-mudahan kamu Musa bisa melihat saya. Tapi kan Allah sebetulnya sudah tahu. Maka ketika Allah menampakkan keagungannya, ja'alahu dakka, gunung itu langsung leleh Pak, brek, hilang. Langsung hilang Pak gunung ini. Lah kalau Allah menampakkan kita, bapaknya langsung hancur malah mungkin. Jadi Allah itu di apa istilahnya cahaya gitu, cahaya tersebut itu nggak bakal bisa ditembus Pak. Tapi makanya bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang ditakdirkan masuk surga kan, nanti di akhirat nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang lain dan mengalahkan segala nikmat adalah ketika melihat Allah. Ila rabbiha nadhira. Jadi nanti melihat di surga itu diperkenankan melihat Allah yang selama ini kita sujud di surga Pak. Itu Allah nanti kayak apa? Gak usah dibayangkan. Dibahasakan kayak musyrik nanti, bayangkan Allah gede banget, gede gimana gitu. Jangan dibayangkan, gak bisa dibayangkan. Dan Allah gak dibayangkan. Tapi Allah menjanjikan bahwa nanti hamba-hamba yang di surga itu bisa melihat Allah. Wa kharra Musa songiko. Ketika hancur, gunung itu hancur, begitu Musa lihat, Musa ikutan geblek Pak. Nabi Musa, begitu Allah menampakkan keagungannya di gunung, gunungnya itu hancur, Nabi Musa ikutan pingsan, kan itu ceritanya. Pingsan, butuh lihat pingsan Pak, nggak kuat juga. Gunungnya hancur, Nabi Musa
pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nah, ketika Nabi Musa setelah pingsan, kemudian Nabi Musa itu sadar dari pingsannya, bangun, maka qala subhanaka tubtu ilaika, Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau ya Allah, wa ana awwalul mu'min, saya ini menjadi orang-orang pertama nih, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Gitu. Jadi gak usah nuntut aneh-aneh Pak. Tapi Nabi Ibrahim ya pernah, tapi kan ya siapa? Umat Nabi Musa pernah juga ya minta ya. Wa il kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narullaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Coba. Pernah juga kaum Nabi Musa itu, wa kuntum ya Musa lan nasbira lan nu'mina laka, Musa aku gak iman kepada kamu hatta narullaha jahratan, sebelum saya bisa melihat Tuhanmu ya Musa. Umat Nabi Musa juga ya ngikuti jejak Nabi Musa juga mirip-mirip jadinya. Ini Nabi Musa umatnya juga pengen ya Musa, lah aku disuruh iman kepada Tuhanmu, aku selama ini kan gak melihat, gimana aku suruh iman, suruh percaya, lihat aja enggak. Wa qultum ya Musa lan nu'mina laka, Musa aku tidak akan pernah beriman kepadamu hatta narullaha jahratan, sehingga aku melihat Tuhan itu secara mata telanjang begini, jahroh. Tapi fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, kemudian sing minta tadi bener-bener lalu samberin petir, Pak, berawat hancur disamberin petir. Jadi Bapak jangan pernah berdoa ngikutin ini ya, bukan sambar petir lagi mungkin. Jangan ngikuti, ya Allah aku pengen melihat Engkau ya Allah, wes jangan salah ngartikan, wes hancur. Nah, itu nyata. Maka di sini walau tajalla fika biwijatin waqidatin lakunta naqisan fi syuhudil ma'rifah li anna maziyatal adami, sesungguhnya keistimewaane anak Adam, anak cucu Nabi Adam, iku fil ma'rifati, di dalam kemarifatan, iku a'lamu, lebih besar, it bikut bi qadril mujahadati, karena dengan ukuran kesungguhan, yakunu taroki, yakunu akan ada opo ataroki, yaitu naik derajat fil musyahadati, di dalam musyahadah, penyaksian kepada Allah. Nah, kalau anaknya Adam, anaknya cucunya Nabi Adam, itu keistimewaannya yaitu di dalam makrifat kepada Allah. Dan untuk mengejar kemarifatan ini bikot real mujahadati, tergantung dari kesungguhan kita. Ya marifatku yo ketika diuji terus sabar gitu, berarti sampean kenal Gusti Allah tenan, Pak. Ngeleh lapar koyo santai wae, lu kenal Gusti Allah tenan gitu. Baru pusing, aduh pengen aduh gimana nih. Diamuk kabeh. Anaknya diajar, diamuk, dimarahin, dimarah-marah, dimana-mana semua itu kan. Orang makrifat gak begitu. Lima karena sesuatu fihi kang tetep di dalam adami. Minal kathafati, dari suatu yang tebal, wal latofati, dan yang lembut. Fakullama latofa, maka ketika lembut opo sapa adami min kathafatin, dari sifat yang tebal, yang kasar, tarokki, maka naik, tarok
Taraqqa munggah siapa al-adami fi musyahadati rabbi, di dalam menyaksikan Tuhane adami. Nah gini, kita itu ada wujud yang nampak, yang kasar, wujud kasar kita, tangan, kaki, ini kan wujud kasar Pak, bisa diraba. Dan ada wujud halus, ada wujud halus. Nah, ketika seseorang itu dari wujud kasar ini bisa naik ke yang halus, kan wujud kita itu kalau kasar tok itu menjadi masalah Pak. Kita itu kalau cuma mengandalkan wujud kasar kita itu jadi masalah. Gak enak bedanya kita dengan kambing, gak ada bedanya dengan sapi. Karena kita ada wujud yang halus, qalbun, arwah, ruh, ya, hati. Nah, meningkatnya wujud yang sama ini itu ketika wujud yang kasar ini memiliki wujud kasar ini tapi naik di kelembutan. Wujudnya yo elek tapi atine apik, kira-kira dihargai enggak? Dihargai manusia, Allah apalagi gitu loh. Nah, meningkatnya itu karena bisa naik ke wujud yang halus, ke sesuatu yang halus. Kalau kita tetap di dalam wujud yang kasar ini, maka kita nggak punya harga diri apa-apa. Sapi juga makan, manusia juga makan. Tapi kalau sapi makannya kan makan ngawur, padi ini tanggane dimakan. Ya kan? Nah, tapi kalau ada manusia kok nggak bisa meningkat dari wujud, dari yang meningkat ke yang halus, dari kasar ke halus, dari sesuatu yang nampak ke yang tidak nampak. Nanti sama dengan sapi. Lu sapi gitu Pak, orang usah pakai akad nikah gitu. Ada sapi gede gitu mau ngawinkan sapi apa aja wes pokoknya. Limosin ya mau sama lo orang dia nggak milih-milih, karena dia wujud kasar doang. Nah, manusia juga kalau dia cuma hanya mengandalkan wujud kasar, ya tidak ada bedanya dengan hewan. Sapi tidak ada bedanya hewan. Maka untuk meningkatkan derajat ini, kita pencapaiannya adalah dengan jangan sesuatu yang halus. Jadi sesuatu yang kasar ini kita naik menuju ke sesuatu yang halus. Itu Pak. Fakullama latafa min kathafatin taraqqa fi musyahadati rabbi. Maka kalau manusia anak Adam tadi itu lembut, halus dari sesuatu yang kasar, maka dia naik ke musyahadati rabbi. Jadi naik ke penyaksian pada Tuhannya. Misalkan Bapak terus ngomongnya enak sama orang negur gitu, pasti Bapak ingat Allah. Kenapa kamu ngomongnya kok halus-halus? Ya Allah nyuruh ngomong gak boleh kasar-kasar. Ingat Allah juga. Jadi setiap pekerjaan kita yang memiliki sifat mahmudah, kita akan ingat zat yang terpuji. Gitu. Tapi kalau kita menyaksikan hal yang tidak baik, kita akan ingat setan. Ya kan? Walima fihi minan nur, walima dan sesuatu fi kang terpin dalam adami minan nuri dari cahaya wa dzulmati dan kegelapan. Fakullama intafat, maka ketika hilang opo adzulmatu kegelapan, qawiya maka kuat opo an-nuru cahaya. Nah begitu pula di dalam diri manusia tadi ada cahaya dan ada kegelapan. Maka ketika hilang kegelapan, pasti datang cahayanya. Orang kebaikan ki mesti bisa menghancurkan kebatilan. Si cahaya itu bisa menghancurkan kegelapan. Itu pasti Pak. Wes coba nggak percaya Bapak.
Gelapnya kayak apa? Bapak pakai lilin, kira-kira terang nggak? Terang. Gelap ya kisah. Tapi begitu lilin ya terang Pak, kalau ada terangnya. Seberapapun nur itu akan menghancurkan kegelapan. Makanya bahasanya di suatu daerah ketika di situ ada cahaya gitu, ada cahaya seorang ulama, itu mesti akan membawa cahaya. Mabuk-mabukan pol-polan gitu Pak. Tetap nanti akan berkurang sendiri. Tetap lama-lama rasa ngomong gitu. Lama-lama malu sendiri, mereka nyingkir-nyingkir sendiri itu. Karena cahaya tadi itu yang menjadikan kebuka. Kalau ada ulama kok depannya malah untuk mabuk-mabukan terus kok nggak hilang gitu. Kira-kira orang pasti hilang Pak. Tetap lama-lama risih orang ini. Nah itu cahaya tadi yang menjadikan apa? Kegelapan itu mesti akan lebur. Bikhilafi ghairihi, beda dengan selain adami. Minal jini, dari golongan jin, beda dengan jin. Wal malaikatin, malaikat. Ghairil muqarrabin, selain malaikat muqarrabin ya. Beda dengan makhluk jin, malaikat yang masuknya bukan malaikat muqarrabin. Allah Ta'ala fi haqqil malaikah, Allah telah berfirman yaitu fi haqqil malaikah, di dalam haknya para malaikat. Wa ma minna, malaikat itu, wa ma minna, lan tidak ada dari kami, golongan kami, illa lahu, kecuali sebagian kami, apa maqamun maklumun, yaitu kedudukan yang sudah tetap. Kalau malaikat yang bukan malaikat muqarrabin, kedudukannya ini sebegitu terus Pak, gak iso ningkat. Kecuali malaikat muqarrabin, lah kedudukannya malaikat itu segitu terus, nggak naik dari zaman diciptakan sampai sekarang itu nggak gitu terus. Malaikat yang sujud yuk segitu terus kedudukannya Pak. Nah kalau kita bisa naik, sholatnya tambah rajin, cahayanya tambah banyak, wiridnya tambah rajin, tambah banyak. Nah kalau jin juga beda ya dengan kita. Kalau kita itu bisa meningkat, musyahadah, kemarifatan kita bisa meningkat kepada Allah, atau kemarifatan kepada Allah itu selalu bisa meningkat. Yang belum bisa mengejar, yang belum, yang pengen bisa untuk menggapainya. Kayak apa ya nggak ngerti. Namanya marifat itu menerangkannya susah. Iya. Kalau Bapak hatinya selalu ingat Allah terus ya itu ya. Berada di mana-mana ingat Allah ya. Tergantung kemarifatannya itu beda-beda tiap orang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Ya Rabbi wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wasyakirin amdana min khandari fi rahmatik mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ma yanfa'una, dzakarna ma nasina. Allahumma inna nastawti'uka ma 'allamtana fartutu ilayna 'inda hajatina ilaih. Allahumma bisirri hadhil majlis, Allahumma haqqi hadhil majlis, Allahumma بفضل هذا المجلس اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من أهل العلم والقرآن والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.